Ya, Anissa dan juga pemirsa, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda duplik yang dibacakan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dan juga penasehat hukum saat ini tengah diskors oleh majelis hakim dan rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat masih dengan agenda yang sama yaitu lanjutan pembacaan duplik. Dan bagaimana tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum? Saat ini saya sudah bersama dengan Ardhito Muwardi, Jaksa Penuntut Umum dan juga Mas Suparji di sini, ahli pidana. Nanti kita akan juga minta tanggapan kepada Mas Suparji soal sidang yang berjalan sejauh ini dan hingga hari ini, Mas Suparji. Tapi saya harus ke Mas Ardhito terlebih dahulu. Mas Ardhito, Ya. Selamat terkejut sore, nggak Pak. sih, kaget nggak sih dengan materi duplik hari ini? Enggak juga sih, artinya tidak ada beberapa awal yang tadi sempat setelah Jessica membacakan ada sedikit kekagetan, tapi setelah kemudian dijelaskan oleh penasihat hukum yang membacakan tadi ternyata itu sebenarnya adalah isu lama ya yang sudah Iya. sempat dimunculkan adalah ketika keterangan Rangga itu memberikan keterangan di depan sidang itu sudah sempat dipermasalahkan juga oleh penasihat hukum. Harapannya itu sebenarnya dari isu lama, akhirnya kali ini lebih didetailkan. Namun sayangnya kalaupun lebih detail ini kenapa tidak dimasukkan pada saat proses pemeriksaan di pembuktian saksi-saksi. Oke. Kalaupun sekarang ya menurut saya ini sudah terlambat karena ini bukan proses pembuktian saksi-saksi. Nah, sebenarnya tentunya kalau kami ya tidak akan menanggapi ataupun ini sudah di luar pembuktian saksi dan terlambat ya tentu tidak kita tanggapi seperti Oke, itu. jika ini kemarin dikeluarkan atau dihadirkan pada saat pembuktian saksi-saksi, apakah jaksa penuntut umum akan, maksud saya begini, bisakah mencari kemungkinan yang lain dari kematian Mirna ini, Iya, bukan artinya hanya kan terdakwa yang tertuduh di sini? ya kita kan juga melihat terlebih dahulu bagaimana materi keterangannya. Kalaupun tadi seperti dibacakan oleh salah satu anggota tim penasihat hukum, tentu kita juga tidak bisa mengetahui mengklarifikasi atau menerima begitu saja. Tentunya juga kita perlu klarifikasi seperti apa. Kalaupun saya hanya mencoba melihat dari kronologisnya bahwa dikatakan dia pernah bertemu dengan pernah Iya. melihat tanggal 5 itu pernah melihat Arief, kemudian pernah melihat Rangga. Saya pertanyakan dari mana dia mengenal Arief, dari mana dia mengenal Rangga, kenapa dia bisa memperhatikan seperti itu. Dan toh ketika perkara ini pun belum muncul di di persidangan ketika masih penyidikan, rupanya orang tersebut kan sudah pernah mencoba mengkonfirmasi Rangga masalah dia menuduh kalau Rangga menerima sejumlah uang dari Arief jauh ketika perkara ini masih dalam proses penyidikan dan info yang saya dengar meskipun bukan dari data yang valid itu sudah sempat diklarifikasi oleh pihak Jatanras Polda Metro Jaya seperti itu. Tapi makanya karena ini dimunculkan hanya pada replik tentu tidak bisa kita anggap sebagai sebuah fakta persidangan dan lagi tentunya di akhir memberikan keterangan tadi, menjelaskan transkrip tadi pihak penasihat hukum pun juga mengatakan juga meragukan sebenarnya kebenaran ini dengan kata-kata kita ya mana tahu siapa yang benar kan seperti itu. Berarti pihak penasihat hukum juga meragukan hal seperti artinya tidak bisa dikonfirmasi secara benar. Faktanya seperti apa kan. Oke, Mas Ardhito ini memang sudah terakhir sebelum nanti akan ada persidangan keputusan hakim mungkin minggu depan begitu ya. Tapi jika diberikan kesempatan untuk menjawab lagi, adakah yang ingin dijawab lagi oleh tim jaksa penuntut umum terkait dengan materi duplik hari ini? Selain yang tadi mungkin fakta yang dimunculkan ya, kami rasa terhadap duplik ini tadi sifatnya kan hanya memberikan jawaban atau tanggapan atas replik kami. Replik, ya. Dan saya cermati itu sebenarnya juga sudah ada juga di dalam pledoi yang bersangkutan atau pledoi penasihat hukum. Artinya ini sebenarnya sejauh yang saya amati materinya sebenarnya sama saja. Memang kita akhirnya memang sulit untuk disatukan karena kita masing-masing baik penasihat hukum maupun kami juga berdiri pada sudut pandang yang berbeda sehingga ya disinilah nanti kita harapkan kearifan dari majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta yang benar, pendapat yang ahli mana yang digunakan seperti itu. Oke, Mas Ardhito terakhir sebelum saya ke Mas Suparji, Ya. ini terdakwa tadi juga mengatakan ada kedekatan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga dari korban Wayan Mirna Salihin. Sedekat apa? Kedekatan seperti apa sebenarnya? Iya, artinya kalaupun kedekatan saya pikir kalaupun kedekatan yang diinterpretasikan saya tidak tahu kedekatan seperti apa yang diinterpretasikan, tetapi kalaupun yang dilihat adalah selama di persidangan ya
hanya selama itulah yang ada di persidangan. Artinya kalaupun pernah ada pihak keluarga terdakwa mungkin pernah memberikan foto ataupun juga pernah memberikan data tentang Michael Robertson ahli, ya saya hanya sebatas itu saja dan itu tidak ada larangan sebenarnya. KUHP pun tidak melarang ketika ada sebuah informasi yang diberikan oleh pihak keluarga kepada penuntut umum berhubungan dengan kepentingan persidangan. Saya tidak artinya hanya sebatas memberikan data dan foto waktu di persidangan. Ya, artinya seperti yang sudah ada dalam persidangan ini kan pihak keluarga pernah menyerikan foto yang dianggap saat itu cherry red, kita sampaikan di persidangan, kemudian juga data atau informasi tentang Michael Robertson, ya itu juga kita munculkan di persidangan, sebatas itu saja. Oke, baik. Mas Ardhito, saya mau ke Mas Suparji. Mas Suparji, nanti kami akan minta bagaimana tanggapan Anda tentang keterangan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga tentang sidang hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Breaking news, misteri kematian Mirna akan kembali sesaat lagi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya.